Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Anakku yang solih dan solihah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun yang perlu diketahui anakku yang solih dan solihah, yakni tujuan pembelajaran kita ini, yakni yang pertama menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus selanjutnya mencontoh atau meneladani kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Terus yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya. Terus selanjutnya menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anakku yang solih dan solihah, perlu diketahui, ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan atau pengertian Nabi dan Rasul. Ya. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikan. Sementara Rasul adalah seorang hamba yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, kepada manusia, dan mengamalkannya. Perbedaan Nabi dan Rasul, ya. Perbedaan Nabi dan Rasul yang pertama, yakni Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sementara Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Nabi itu diutus kepada kaum yang sudah beriman, sementara Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman. Nah, jumlah Nabi sangat banyak, yaitu menurut salah satu pendapat mengatakan bahwa jumlah Nabi sekitar 1.240.000 orang, ya, 124.000 orang. Sedangkan jumlah Rasul lebih sedikit, yaitu menurut salah satu pendapat ada sekitar 312 orang. Namun yang wajib diyakini ada 25 Rasul yang tercantum dalam Al-Quran. Selanjutnya, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil sudah terlihat sekali kecerdasan beliau, terutama dalam hal-hal berhubungan dengan hukum. Beliau bijaksana sekali dalam memutuskan perkara-perkara yang dibutuhkan masyarakat. Selain kaya raya, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kelebihan, ya, dibanding nabi-nabi yang lain, seperti dapat berbicara dengan binatang dan dapat menguasai jin dan setan, serta angin
yang menjadi kendaraan beliau yang melaju begitu cepat. Perjalanan beliau 1 hari sama dengan 1 bulan dengan orang biasa. Masya Allah, subhanallah. Terus selanjutnya, perilaku yang mencerminkan, ya, perilaku yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Yang pertama, berani berpendapat secara bijaksana. Pandai menguasai emosi meskipun menghadapi masalah yang berat. Ini perilaku yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berani berpendapat secara bijaksana. Beliau sangat bijaksana sekali ketika berpendapat. Tidak gampang menyalahkan pendapat orang lain. Ya. Terus pandai menguasai emosi meskipun menghadapi masalah yang berat. Ya, walaupun menghadapi masalah yang berat, tetapi dia mampu mengendalikan emosi. Ya, ini salah satu perilaku yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus selanjutnya, tegas dan amanah dalam memimpin. Ya, tegas dan amanah dalam memimpin. Tentunya dia tidak menzolimi rakyatnya. Dia tidak menindas rakyatnya. Ya. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam tegas. Dia tegas, bukan kasar tapi tegas. Dalam dan amanah dalam memimpin. Dia amanah. Ketika diberikan amanah dia betul-betul disampaikan, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dilaksanakan sebaik mungkin. Terus bertanggung jawab jika ada tugas yang semestinya dilaksanakan. Jadi ketika mendapatkan tugas-tugas, dia bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut. Seperti anakku semua, kalau diberikan tugas dari bapak ibu gurunya, dikerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan hati yang tenang. Insya Allah pasti ada keberkahan di dalamnya. Ya. Jangan menggerutu, jangan sampai menggerutu, tugas lagi. Jangan, ya. Tapi kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Terus adil dalam mengambil keputusan. Dia tidak berat sebelah, tetapi dia sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Tidak, kalau misalnya pendukungnya dia salah, dia tetap menyalahkan. Bukan ketika pendukungnya dia membenarkan, bahkan membela. Tidak, bukan seperti itu. Nabi Sulaiman tetapi adil dalam mengambil keputusan. Terus teguh pendirian dalam mempertahankan akidah. Ya. Apapun risikonya ketika mempertahankan akidah, itu nyawa pun taruhannya. Beliau sangat antusias sekali, sangat teguh pendirian untuk mempertahankan akidah yang sudah tertanam dalam hati sanubari yang paling dalam. Terus tunduk dan patuh melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau juga tidak sombong meskipun kecerdasan, ya, dan kelebihan dan menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini tidak sombong meski memiliki kecerdasan dan kelebihan dan menggunakan kekayaannya yang dimiliki untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan dirinya dan meminta tolong atau meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perilaku yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus selanjutnya, cara-cara mencontoh kepada keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, membiasakan diri membaca buku atau sumber bacaan lainnya tentang agama. Bukan, ya, kalau buku-buku yang bermanfaat, buku agama yang sangat membantu
dalam pembelajaran kita, yuk baca referensi yang lain, bukan hanya misalnya kita hanya satu tok bukunya, atau pelajaran yang lainnya fisika misalnya satu tok buku, tetapi banyak, nggak apa-apa ya, banyak referensi, insya Allah banyak pengalaman, banyak ilmu tentunya. Terus yang selanjutnya, cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu melatih diri untuk menyisihkan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dalam bentuk uang, makanan, dan barang. Terus membiasakan berbagi ilmu dengan siapa saja yang membutuhkan, agar tidak menjadi orang yang kikir ilmu. Terus selanjutnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara apa? Yaitu dengan cara bergaul dengan orang yang solih, orang yang baik akhlaknya, orang yang baik adabnya, orang yang perhatian kepada amal-amal kebajikan, orang yang selalu berjamaah, orang yang selalu semangat untuk menuntut ilmu Allah. Itulah kita diajak untuk bergaul, untuk bersahabat, untuk berteman. Insya Allah dari itu bisa kita kepercikan dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Ketika kita berteman dengan orang soleh, insya Allah paling tidak kita menjadi orang soleh. Ya. Selanjutnya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpan dari ajaran Islam. Terus berusaha menjadi orang yang bijaksana terhadap siapa saja dan sekecil apapun masalah yang dihadapi. Terus tidak merasa bangga ketika dipuji orang lain, dan selalu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mensyukuri, ya tentunya. Selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesyukuran apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, semakin membuka cakrawala berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, semakin mengetahui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi insan yang baik, untuk menjadi manusia yang terbaik, untuk menjadi manusia yang berakhlak yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menjadikan manusia yang paling baik, yang paling sempurna dan paripurna dibanding dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu kita menjaga semua ini, insyaallah semoga berkah dan mulia. Terus semakin merasakan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Anakku semua yakin bahwa semakin berjuang anakku semua untuk menguasai, untuk berhasil, tentu ada perjuangan di dalamnya. Ada sesuatu yang kita lakukan, baik perjuangan waktu, tenaga, tentu biaya materi, non materi, tentu di dalamnya untuk menjadi orang sukses harus sesuai dengan perjuangan, harus kita semangat, harus penuh perjuangan di dalamnya. Terus semakin yakin bahwa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya tidak diterima dengan bangga untuk menyombongkan diri, tetapi diterima dengan penuh kesyukuran, dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menyadari bahwa kecerdasan dan kekayaan tidak ada gunanya jika tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku yang solih dan solihah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ada kata-kata mutiara yang harus anakku dengar, yang harus diperhatikan dan tentu diamalkannya. Yang pertama harus anakku dengar, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Wow, keren kan? Terus kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Itu kata-kata mutiara. Terus yang ketiga, hidup seolah engkau mati besok. Oleh karena itu, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Terus selanjutnya,
Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semangat.